Selamat pagi teman-teman semua. Ya, selamat berjumpa kembali ya kita di sesi sharing ya, sharing pengalaman ini karena eh, kita mungkin perlu ya, kita perlu untuk menggunakan aplikasi ETTD ya, tanda tangan elektronik yang memang akan banyak bermanfaat nantinya ya. Ya, saya akan terima kasih ya untuk yang bergabung. Ini ada dari Bantul ya Mas Oki ya. Terima kasih Mas Oki. Ya Pak Didi, sama-sama Pak. Gimana Ya, kabarnya Pak Didi? oke. Ya, eh, saya akan sharing ini dulu ya. Ya, bisa dilihat? Belum Pak. Belum ya? Berarti bentar. Saya pakai ya. Nah, ini bisa ya? Iya Pak, sudah. Oke. Baik. Ya. Ya, ini penggunaan topiknya tentang ETTD ya untuk mengenerate sertifikat ya. Topik utamanya itu, tapi mungkin mungkin juga banyak yang belum menggunakan ETTD ya. Jadi apa itu tanda tangan elektronik ya? Mungkin kita mulai dari ini informasi dari ya Badan Cyber dan Sandi Negara ya, kita dengarkan dulu bersama-sama ya. Salah ya, ini kita Memang nggak ada suaranya ya Pak ya? Maaf, Bapak ini memang ada suaranya.
Suaranya nggak keluar. Iya. Iya ya Pak, nggak ada suaranya. Oh, ini sorry. Ya wis nanti tak. Makasih. Maaf ya, suaranya nggak keluar tadi. Iya, salah teknis ini. Kita ulangi lagi. Lalu bagaimana keamanan tanda tangan elektronik ini? Menggunakan perkembangan teknologi menjadikan segala hal dapat dilakukan secara digital, mulai dari berbelanja, belajar, marketing dan promosi, hingga persetujuan dokumen. Selain mempermudah, digitalisasi membuat aktivitas manusia menjadi lebih aman dan nyaman. Tanda tangan elektronik merupakan jawaban dan hadir dalam perwujudan era digital. Seperti apa tanda tangan elektronik itu? Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi identitas penanda tanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Berbeda dengan tanda tangan pada umumnya dengan menggunakan pena di atas secari kertas sebagai tanda persetujuan atau sekedar memberi informasi data diri. Kini tanda tangan dapat dibuat secara elektronik dan berfungsi sama seperti tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik memungkinkan Anda menandatangani dokumen penting dimanapun dan kapanpun, sekalipun dalam perjalanan. Untuk membuat tanda tangan elektronik, diperlukan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat digital sebagai identitas Anda. Pilih dokumen elektronik yang harus ditandatangani, masukkan passphrase atau PIN Anda, dengan mudah dokumen Anda berhasil ditandatangani. Sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 11, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 51 yang diperbaharui pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik berlaku dan sah di mata hukum. Jadi, dapat segera dikirimkan melalui email atau sistem elektronik tertentu. Lalu bagaimana keamanan tanda tangan elektronik ini? Menggunakan teknologi persandian atau kriptografi, algoritma enkripsi asimetrik akan menghitung nilai tanda tangan kemudian ditambahkan ke dokumen elektronik Anda. Enkripsi asimetrik memberikan perlindungan dengan metode matematis yang kompleks dan unik, sehingga dokumen tidak akan mudah disalahgunakan atau dipalsukan. Keaslian dan keutuhan dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui aplikasi verifikasi tanda tangan elektronik yang tersedia, seperti PDF Reader, fitur verifikasi basis web atau basis mobile. Aplikasi verifikasi memberikan informasi apakah dokumen itu valid atau invalid. Penggunaan tanda tangan elektronik mendukung pengurangan penggunaan kertas dan membuat pekerjaan menjadi efisien dengan tidak mengirimkan dokumen secara fisik yang memakan waktu lama. Tanda tangan elektronik aman, hemat, mudah, efisien, dan terpercaya. Ayo beralih ke tanda tangan elektronik. Ya, jadi begitu pentingnya tanda tangan elektronik karena itu bagian dari SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya, dan itu hampir semua instansi itu sudah mulai menggunakan ya, dan termasuk kita BPS seharusnya juga kita sudah mulai menggunakan ini ya, karena aplikasi ETTD yang dibangun oleh BPS ya, ini linknya ada di sini, ettd.bps.go.id.
itu adalah aplikasi untuk mengelola tanda tangan elektronik, ya. Itu kerjasama BPS, ya. Kerjasama BPS dengan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian juga BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik. Nah, ETTD ini telah dibangun oleh BPS itu sejak tahun 2021, sehingga ini sudah bisa digunakan sejak 2 tahun yang lalu, lebih ya dari 2 tahun yang lalu. Saya juga mulai menggunakan ini sejak tahun 2021 sejak ada ETTD, ya. Kebetulan waktu itu juga kita buat sertifikat, ya, sertifikat untuk petugas sensus penduduk 2020, yaitu ada ratusan mitra yang kita berikan sertifikat dengan tanda tangan elektronik. Nah, udah 2 tahun lebih ya, harusnya sayangnya juga ini masih belum digunakan secara optimal ya di BPS. Nah, setiap dokumen yang ditandatangani harus melalui proses autentifikasi, ya, passphrase, ya, melalui server BSRE. Pegawai BPS yang memiliki akun SSO, ya, single sign on, dapat login ke aplikasi ETTD dengan menggunakan akun tersebut, ya. Jadi semua pegawai ya yang punya akun SSO pasti bisa masuk ke aplikasi ETTD, ya. Walaupun mungkin masih jarang yang menggunakan ini, ya. Nah, hak akses, ya. Hak akses ini sebetulnya banyak ya, tapi yang untuk BPS, yang untuk kita, untuk user itu ada 3 macam ya. Ada user, signer, ada sekretaris. User ini semua pegawai BPS bisa sebagai user, ya. Selama punya akun SSO, ya, bisa sebagai user. Nah, user ini adalah yang meng-create, ya, yang meng-create atau yang mengajukan tanda tangan elektronik, ya. Jadi bisa kalau misalkan minta mengajukan tanda tangan elektronik bisa melalui akun user, ya, melalui user ini minta tanda tangan elektronik ke siapa yang signernya, ya, signernya siapa. Tapi ini semua pegawai bisa, ya. Kemudian signer ini yang sudah memiliki sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE, ya. Nah, signer hanya signer yang bisa melakukan tanda tangan elektronik di aplikasi ini. Kemudian sekretaris ini yang membantu signer untuk pengelolaan dokumen, ya. Sekretaris ini biasanya cuma ada di level eselon 2, ya. Itu dibantu, ya, pengelolaan dokumennya dibantu oleh sekretaris. Tapi untuk eselon 3 juga kalau mau bisa, ya. Kita bisa ada menu untuk menunjuk sekretaris kalau memang diperlukan, ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa, ya. Bisa kita kelola sendiri, ya. Nah, fiturnya ini seperti ini. Kalau kita buka di ETTD itu akan ada seperti ini, ya. Ini contoh di ETTD yang saya, ya. Ini ada hak akses, ya. Hak akses saya adalah user dan signer, ya. Jadi mungkin teman-teman yang nggak punya sertifikat dari BSRE, barangkali isinya hak aksesnya cuma user saja, ya. Jadi bisa kalau user ya bisa mengajukan tanda tangan, ya. Nah, ini di dashboardnya akan kelihatan seperti ini. Ini bahwa dalam 1 tahun, ya, 1 tahun terakhir ini ada ini file saya udah hampir penuh karena ini saya sering menggunakan
tanda tangan elektronik ya. Jadi ada 247 file dokumen tanda tangan elektronik yang saya buat selama 1 tahun terakhir. Karena kalau udah lebih dari 1 tahun ini akan dihapus. Ya, untuk sertifikat juga demikian. Kalau lebih dari 3 bulan akan dihapus. Jadi sebelum 3 bulan ya harusnya kita download dan kita simpan. Ya. Nah, itu yang barangkali yang pekerjaan sekretaris, tapi kalau ini bisa kita lakukan sendiri. Nah, ini fitur ETTD ya, tanda tangan, nanti ada tanda tangan di situ ya, cuma signer yang bisa menandatangani, kemudian ada sekretaris yang mengelola atau menyiapkan dokumen elektronik ya. Nggak harus sekretaris juga nggak apa-apa, dari user juga bisa ya untuk menyiapkan dokumen elektronik yang ingin diajukan untuk tanda tangan. Kemudian ada pengajuan tanda tangan. Nah, ini yang jadi topik kita hari ini adalah mengenerate sertifikat ya. Misalkan ada acara webinar atau acara kegiatan kita seperti sensus pertanian ya. Di Sleman itu menggunakan sekitar 630 mitra ya, 630-an mitra gitu. Nah, itu kan banyak sekali. Ya, kalau kita tidak mengenerate seperti ini ya nggak bisa ya, kalau satu-satu ya repot ya. Dan ini tanda tangan elektronik di sertifikatnya. Jadi ini legal. Jadi nggak pakai scan, tanda tangan scan atau tanda tangan basah itu bisa dipalsu ya, bisa dipalsu ya, apalagi scan ya, di scan gitu ya, itu bisa berarti tanda tangan nggak valid, apa namanya dokumen tidak valid, apalagi kalau ditanda tangan ya, karena banyak ya kejadian yang tanda tangan basah itu bukan yang bersangkutan yang tanda tangan ya, digambar gitu kan, digambar. Nanti ke depan ya udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gituan ya. Ini semua ditandatangani elektronik dan itu valid dokumen tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan itu untuk membuat tanda tangan elektronik itu harus ada catatan kaki. Ya. Catatan kaki, kemudian dokumen itu yang harus ditandatangani itu harus jadi satu dengan lampirannya. Jangan terpisah. Ya. Harus jadi satu dengan lampirannya. Ya, kalau selama ini masih ada yang seperti itu ya proses ya, harap maklum gitu. Tapi seharusnya ini termasuk lampirannya. Misalnya kita bikin surat untuk surat untuk pengajuan pengisian kuesioner gitu ke perusahaan atau kemana ya, kita tanda tangani dengan elektronik ya, lampiran kuesionernya juga harus dijadikan dalam satu file gitu. Kalau terpisah ya itu ya yang legal cuma suratnya aja gitu, tapi lampirannya kita tidak legal gitu ya. Kemudian ada juga yang lain adalah jangan diedit. Jadi kita tambah 1 titik saja dokumen yang sudah ditandatangani elektronik, itu kalau kita rubah, kita tambahin 1 titik atau kita hapus 1 titik, itu dokumen itu menjadi tidak valid. Jadi benar-benar itu dokumen dalam bentuk PDF yang otentik. Jadi asli, ya, nggak boleh dirubah sedikit, kecuali kalau rename ya, atau di save dengan nama yang berbeda ya, dalam bentuk PDF juga ya apa-apa ya, selama dia tidak merubah isi dari dokumen ya. Kalau cuma nama file itu nggak salah ya, kita rubah-rubah nggak masalah, tapi kalau isinya itu nggak boleh. Nah, ini contoh catatan kaki. Kita bisa melakukan secara manual. Jadi misalkan kita membuat surat, itu ada catatan kaki yang isinya seperti ini. Ya, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Nah, tapi kita bisa tidak perlu menambahkan catatan kaki secara manual. Itu aplikasi ETTD itu bisa otomatis memberikan catatan kaki seperti ini. Ya, seperti yang ada di bawah ini. Ya. Nah, saran saya nggak perlu kita membuat manual. Ya. Kita bikin saja
apa namanya catatan kakinya biar aplikasi ETTD yang memberikan. Ini akan lebih yakin, nggak akan salah ketik, dan hasilnya juga lebih bagus ya, karena nanti ada QR code-nya di sini yang bisa di-scan ya, bisa di-scan, mau pakai HP nanti kita bisa tahu langsung mengarah ke dokumen aslinya seperti apa, nanti akan muncul setelah kita menyekan ini. Ya, ini saran saya sih pakai aplikasi aja. Nah, aplikasi untuk verifikasi tanda tangan elektronik ini bisa lewat banyak ya, bisa aplikasi macam-macam ya, ada desain, ada Adobe PDF Reader ya, ada VeryDS, ada banyak pokoknya PDF Reader yang bisa menggunakan atau bisa melihat, memverifikasi tanda tangan elektronik dari suatu dokumen ini apakah valid atau tidak. Ya. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Ya, ya, ini sebelum kita lanjut ke berikutnya, barangkali saya akan sampaikan contoh ya, contoh yang lainnya. Ini kita stop dulu. Kita akan coba lihat contoh. Ya, ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini contoh dokumen yang ya, contoh dokumen yang ditandatangani elektronik. Ini tanggal 9 Februari ya. 9 Februari 2023. Ini ditandatangani oleh Sekretaris Utama ya. Ini contoh yang menggunakan manual ini. Jadi diketik ini manual ya. Dan ini kita bisa cek. Ini valid atau tidak bisa kita cek ya di dokumennya ini. Ini saya pakai Phantom ya, Phantom Reader ini. Pakai Phantom Reader. Tapi pakai Adobe PDF Reader juga bisa ya. Ini kita klik ya. Nanti ini akan ada seperti ini, signature properties. Kalau ini kita klik, nanti akan muncul. Ini ditandatangani oleh siapa? Ya. Tanggal berapa? Ini 9 Februari jam 5. Ini jamnya pun ada di sini. Lokasinya Jakarta. Kalau kita pakai ETTD, kita mau tanda tangan di Sleman, dimanapun, di Papua, dimanapun, lokasinya selalu Jakarta. Kenapa? Karena ETTD ini, aplikasi ini dari kita, itu masuknya ke servernya BPS dulu, ya, baru ke BSRE. Gitu. Jadi selalu lewat server BPS, jadi lokasinya selalu Jakarta. Ya. Ini ya, jadi ini contoh yang nah, Nggak kelihatan Pak, belum jalan lagi. belum jalan ya. Sini.
Gimana yang ini ya? Oke, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan ya. Nah, ya ini contoh ya, contoh surat yang ditandatangani oleh Pak Sestama ya kan pada tanggal 9 Februari 2023. Jadi ini catatan kakinya diketik secara manual. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa cek ya, ini kan pakai Foxit Phantom PDF. Ini kebetulan di komputer saya pakai itu untuk readernya, ya PDF readernya, ya bisa pakai Adobe juga bisa. Ya, ini kalau kita klik, ya, ini akan muncul seperti ini. Ya, ini ditandatangani oleh siapa, ya, tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana, ini akan muncul semua. Ya, ini bahwa ini, ya, jadi misalkan 9 Februari ya, ini benar-benar ditandatangani 9 Februari sesuai dengan suratnya. Ya. Jadi lokasinya selalu Jakarta karena kita pakai aplikasi FTTD di servernya melalui servernya BPS baru keluar ke BSRE ya. Jadi lokasinya selalu Jakarta kalaupun kita buat. Ini contoh yang ya, contoh yang menggunakan itu tadi. Nah, contoh lain adalah ini. Ini kelihatan, teman-teman? Ini adalah contoh lain yang dibuat oleh BPS Sleman 21 Agustus, rekomendasi kegiatan statistik. Ya, ini rekomendasi untuk Dinas Kominfo Kabupaten Sleman. Nah, kita bisa lihat di sini survei yang diajukan adalah pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Sampai mereka melakukan survei, ini begitu pentingnya tanda tangan elektronik. Di pihak Pemda itu sampai dilakukan survei gitu. Ya, dilakukan survei bahwa karena ini bagian dari SPBE tadi, ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau rekomendasi yang kita berikan untuk survei ini kita pakai tanda tangan biasa BPS, malu kita. Iya kan? Untungnya kita sudah pakai tanda tangan elektronik juga gitu. Ya. Kita udah pakai tanda tangan elektronik gitu. Jadi ya begitu pentingnya tanda tangan elektronik ini gitu. Karena kalau tidak ya karena ini hampir semua instansi itu sudah mengoptimalkan penggunaan ini ya. Termasuk BPS juga harusnya begitu ya karena bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Ini kita bisa cek juga misalkan ini kita klik kita bisa lihat signature properties-nya ditandatangani oleh siapa ya. Jam berapa ya 21 Agustus ya jam segini nih ya 16.55 nih ya walaupun udah jam pulang kantor ya nggak apa-apa yang penting tanggalnya masih sama 21 Agustus ya. Nah ini menggunakan aplikasi ETTD tadi ya. Jadi ini tidak diketik secara manual. Jadi ini dari aplikasi sudah disediakan ya. Sudah disediakan ini catatan kaki yang seperti ini. Dan kalau misalkan kita pakai catatan kaki yang disediakan oleh aplikasi ETTD, itu di setiap halaman, termasuk lampiran, itu akan muncul. Ya, seperti ini. Mau lampirannya 10 halaman, setiap halaman akan muncul seperti ini. Jadi itu akan lebih baik ya dibandingkan kita membuat secara manual. Nah, berikutnya, oke, ini saya stop dulu. Kita lanjutkan ke paparan tadi ya. Tadi sampai di sini ya. Oke, ini sampai
Maaf Pak, unmute Pak. Kamu Ya, maaf ya. Ini kita lanjutkan lagi. Eh, ini contoh ya, contoh contoh menyusun sertifikat tanda tangan elektronik yang kalau ini satu-satu ya. Ini satu-satu dengan apa namanya? Seperti surat ya, inputnya adalah file PDF seperti ini ya. Jadi tiap peserta satu dokumen ya, setiap peserta dokumen. Jadi kalau misalkan ini terbatas ya cuman 5, 6 atau nggak banyak gitu ya nggak apa-apa kalau kita mau bikin modelnya satu persatu seperti ini. Nah, outputnya adalah seperti ini. Tapi kalau banyak, misalnya ada ratusan gitu, ya kita bikin yang generate ya. Generate ini ada dua ya. Generate ini yang pertama ya, yang pertama itu bisa ya kita buat template-nya di PDF ya. Kemudian kita buat database-nya, database peserta. Ya, ini contohnya seperti ini. Tapi ini harus kita simpan di dalam file CSV ya, CSV ya. Jadi kita bisa buka di Excel dulu ya, di Excel ada isinya nama, email gitu ya. Kemudian kita masukkan nama dan emailnya ya. Mau pakai berapapun ya, ini kita bisa lakukan ya. Baru kita buat ya. Mungkin akan lebih mudah kalau kita pakai pakai contoh aja ya, pakai contoh langsung aja ya. Ini saya buat paparannya, nanti paparannya bisa di ya, ini misalkan seperti ini.
Tapi ini bisa buat contohnya aja, ya. Nanti kita akan buat, kita coba contohnya, kita akan contohkan ke teman-teman ya, bagaimana membuat sertifikat elektronik yang ini yang pertama dulu ya, yang pertama yang per dokumen ya, yang per dokumen. Yang perlu kita siapkan itu adalah ya, yang perlu kita siapkan adalah template-nya atau dokumennya. Contoh ini ya, contoh sertifikat yang nah ini hasilnya ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, saya akan contohkan misalnya ya, saya ambil dari ini ya, contohnya ini ya. Ini contoh sertifikat yang per dokumen tadi. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman, contohnya seperti ini. Ini tanggalnya 29 Agustus ya, hari ini. Ya, ini contoh ya, ini contoh. Nah, kalau contoh yang per dokumen itu kan namanya bisa kita setting gitu, fontnya gitu, kita bisa setting, kita bisa isikan. Ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita buka ya, kita buka ETTD ya. Ini contoh ETTD saya ya, ini saya buka ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman yang tidak sebagai signer itu kan punya sebagai user itu ada, nah ini bisa masuknya ke file saya ya, file saya, kemudian diunggah ya, diunggah. Diunggah di sini ya, atau bisa juga di apa dari sini ya, dari sini bisa juga di drag ya, misalnya ini bisa diunggah dari sana ya, atau dari sini bisa di drag ke file saya, diunggah di sini ya, di drag dari file. Misalkan tadi contoh yang tadi ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, nanti akan muncul di file saya ya, ini sebagai user ya, itu akan seperti ini ya. Kalau ini kita buka ya, ini kita buka. Nah, ini kalau jangan tambahkan catatan, ini kalau yang tadi ada catatan kaki manual. Nah, ini catatan kaki yang ditambahkan oleh aplikasi ya, ini kita tambahkan. Ya, kita klik di sini, simpan perubahan, ya, berhasil. Jadi nanti itu catatan kakinya sudah otomatis oleh aplikasi. Nah, setelah seperti itu, ya, di sini itu kita bisa klik. Ya, karena saya signer, saya bisa langsung tanda tangan ya. Tapi kalau ini user, ya ini untuk unduh. Nah ini ajukan tanda tangan. Ya, ya anggap saja ini saya user ya. Saya user. Ini saya ajukan tanda tangan. Saya klik di sini. Saya klik di sini. Nah ini kita pakai yang QR code ya. QR code. Ya.
Kemudian, nah, setelah itu kita posisinya kita paskan ini. Ini mau taruh di mana nih tanda tangan elektroniknya nanti? Ya, oh ini kita perkecil, kita letakkan di sini. Kira-kira udah oke, ya. Berarti ini sudah posisi sudah. Ya, kalau posisinya sudah, ya kita klik ini. Nah, nanti karena ini kita mengajukan, ya, maka di sini kita harus masukkan ini mau siapa tadi yang mau kita minta ajukan tanda tangan. Nah, masukkan username-nya gitu. Username itu nama email ya di community. Jadi kalau ini misalkan Didik, ya. Terus klik ini cari. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, BPS Kabupaten Sleman, ya kan. Ini mumpung tanggal 29, nggak tahu nanti kalau 1 September masih kayak gini nggak gitu, saya nggak tahu. Atau mungkin udah nggak keluar lagi nih ya. Nah, kita lihat, ini kita klik, ya. Kalau ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa nulis pesan di sini. Tolong ditandatangani hari ini Pak, misalnya, ya kan? Nah, udah. Ini dari user ya, anggaplah user ini adalah orang lain ya, bukan saya. Ajukanlah, thread berhasil, ya, berhasil. Nah, nanti di user signer itu akan terima, ya, akan terima apa namanya? Akan terima notifikasi. Ya. Contohnya misalnya, nah ini ya, saya masuk ke, nah ini ada notifikasi, ya, notifikasi di sini, ya. Jadi si signer itu akan menerima notifikasi bahwa ada permintaan tanda tangan elektronik, ya. Pengirimnya mengirim sendiri ya. Nama dokumennya ini. Nah, itu tadi yang tertulis tolong ditandatangani hari ini, Pak. Begitu ini kita klik, ya. Di sini ada linknya. Begitu ini kita klik, kita akan langsung signer akan masuk ke signer itu akan masuk ke ETTD. Nah, jadi langsung minta passphrase-nya, ya, untuk ditandatangani. Setelah itu, ya, langsung tanda tangan saja, berhasil. Ya. Berhasil. Nah, memang nggak kelihatan di sini, ya, tapi ini sudah berhasil. Nah, ini bisa langsung di download, ya, diunduh, ya. Yang membuat tadi siapa juga bisa mengunduh ini. Ya, tadi mengunduh. Nah, setelah diunduh kita bisa buka, ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya. Jadi ini otomatis diberikan, ini udah tanda tangan. Jadi kalau ini diklik, ya, ditandatangani oleh siapa, kapan, jam berapa, ini akan muncul di sini. Ya. Ini tandanya bahwa sertifikat ini legal, ya, walaupun ini sertifikat contoh, ya, sertifikat contoh, tapi ini legal. Gitu. Nah, ini kalau yang model apa namanya satu persatu. Nah, sekarang kita ke topik utama kita adalah bagaimana yang model generate tadi. Ya. Generate kita harus masukkan
ininya, apa namanya? Nah, template-nya, template PDF-nya. Ini salah satu contoh. Ini contoh saja ya, contoh yang apa namanya? Yang kita gunakan. Jadi ini template-nya kita siapkan dalam bentuk file PDF. Untuk file PDF ini bisa bikin template, bisa di mana aja, bisa di PowerPoint, bisa di Word, bisa di aplikasi-aplikasi sertifikat yang lain. Yang penting disimpan dalam bentuk PDF ya. Kalau misalkan dalam bentuk JPEG ya disimpan dulu dalam bentuk, atau di print dalam bentuk PDF. Pokoknya file PDF ya. Ini jadi template-nya. Ini misalnya template-nya seperti ini. Ya, ini kita siapkan dulu template-nya. Kemudian kita buka kita buka ini. Kita buka Excel ya. Excel yang isinya database ya. Kita buka Excel yang isinya database ya. Nah, ini contoh ya, contoh yang kita buat ini masih file Excel. Ya. Ini masih file Excel ya. Nah, ini contoh aja nih. Kalau teman-teman ada yang mau ya, ini contoh saja. Ini saya masukkan nama dan email, tapi ini masih dalam file Excel. Nah, ini harus kita simpan dulu. Kita simpan ya. Nah, type-nya ini CSV ya. Ini CSV. Ya. Ini. Ya. Jadi ini baru kita save. Pak, Ya. tidak kelihatan file Excel-nya, tulisan prosesnya. Oke. Ini saya tumpuk-tumpuk. Oke, nanti ya. Saya buka Excel-nya dulu ya. Nanti ini. Oke, mana Excel-nya? Oke, ini. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Oke, ini file Excel yang isinya nama sama email. Jadi ini inputnya untuk database-nya, database peserta ya. Kalau tadi template-nya udah kita siapkan, ya template-nya seperti ini, ya. Template-nya seperti ini. Nah, ini file Excel-nya, ya. File Excel-nya ini kita simpan di dalam bentuk CSV ya, CSV. Ini ya. Ya, kira-kira begitulah. Yang penting ini sudah kita punya file yang isinya nama dan email ya di dalam bentuk CSV. Ya. Oke. Nanti kita lihat di. Nah, setelah kita simpan, ya, saya share lagi di ETTD-nya. Ya. Oke, saya buka ini ya. Bentar.
Oke, sudah terlihat teman-teman ya. Nah, di ETTD misalnya kalau yang user ya, yang user nih, ini kebetulan usernya saya sendiri, tanda tangannya saya sendiri. Tapi ini anggap saja user. User itu nanti ada menu yang namanya sertifikat dalam kurung uji coba warna merah ini. Ini udah 2 tahun yang lalu seperti ini gitu. Dan sebetulnya sejak 2 tahun yang lalu pun ini sudah bisa dipakai. Ya. Nggak tahu nih uji cobanya kapan dilepas gitu, karena walaupun uji coba, tapi sejak 2 tahun yang lalu ini sudah bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, ini misalnya kita pakai create by me. Ya. Kemudian ini buat sertifikat. Ya, ini user ya, user. Buat sertifikat. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Akan muncul seperti ini sehingga ini bisa kita kasih judul, misalnya ini contoh generate sertifikat. Kemudian ini ada nanti email, ya. Ini email yang akan otomatis akan dikirim ke masing-masing peserta. Nah, isinya nanti ya seperti ini. YTH Bapak Ibu. Nah, nama ini nanti diambil dari database ya. Kami lampirkan sertifikat keikutsertaan dalam misalnya dalam kegiatan sensus pertanian 2023 Kabupaten Sleman. Ya, misalnya seperti ini. Ya, Sleman. Ya. Kemudian ini sertifikat peserta, nama lengkap. Nanti yang masuk ke sertifikatnya itu kan namanya saja. Nama diambil dari database. Ya. Nah, ini kita pilih sertifikat yang kita anukan tadi. Ya. Template ya, template, mana template? Ya, mati lampu. Template, mana template ya? Sini aja. Nah, ini kita masukkan ini ya, contoh template sertifikat ya, PDF ya. Kemudian ini CSV filenya, ini database-nya yang tadi dari Excel kita simpan ke CSV ya. Kita pilih nih. Nah, ini ya. Kemudian yang mau tanda tangan tadi siapa? Nah, kita tambahkan di sini plus ya, tambah penanda tangan. Nah, pakai QR code ya. Kayak ini. Kemudian siapa yang mau menandatangani? Ini sama dengan model surat tadi ya, yang mau kita ajukan tanda tangannya siapa? Ya, misalkan ini. Kita cari, kemudian ini ya kan, kita klik. Nah, kalau mau kasih pesan ya, kasih pesan ya. Kasih pesan ya boleh. Kemudian ya ajukan, kalau udah selesai ajukan. Nanti akan muncul berhasil menambahkan ini sebagai signer. Ya. Signernya akan muncul sini. Kalau udah gitu ya udah tutup aja. Tutup. Kemudian kita ketik ini, ya Pak, kita klik ini selanjutnya. Ya. Selanjutnya ya. Tadi template itu akan muncul di sini. Nah, kita tinggal posisi nama ini kita letakkan dengan posisi yang benar. Ya, misalkan di sini. Ya. Ini supaya ya, namanya nanti akan otomatis akan seperti ini. Nah, ini tanda tangannya ya, setelah nama posisinya udah pas, baru kita ngatur ini. Posisi tanda tangan. Wah, ini kayaknya kegedean, ya, kecilin dikit. Nah,
Nggak usah khawatir yang ini berubah, nggak apa-apa, udah. Yang penting kita cuma pakai yang ini aja. Ya. Taruh di sini. Udah oke. Ya, kalau udah oke ya kita terus ke bawah, kita geret ke bawah, ya. Kita ketik selanjutnya, kita klik selanjutnya ini. Nah ini ada nih, ini contoh nih. Ini tes, ini belum ya. Kita selanjutnya. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Menunggu selesai. Ya, karena belum ditandatangani oleh signer. Nah, seperti biasa, signernya nanti akan menerima email ya dari user untuk minta tanda tangan. Ya, misalkan ini ya, kita refresh. Nah, ada nih. Ya. Ini nanti signer tinggal ini linknya diklik aja ya, dari atau masuk di ETTD juga bisa, tapi ini langsung aja dari diklik dari itu. Nanti akan muncul seperti ini. Ada 10 ya, kita mengenerate 10 sertifikat yang harus ditandatangani tadi oleh user, dan ini udah langsung masuk ke signernya. Nah, ini belum, statusnya belum. Nah, tinggal kita tanda tangani. Tanda tangani ya. Nah, ini dia akan berjalan sampai 10 ya. Dan ini teman-teman, begitu ini selesai ditandatangani, itu otomatis sertifikat terkirim ke email masing-masing peserta. Ya, kalau tadi ini ada 10 peserta, ada 10 email. Nah, contoh ya, mudah-mudahan salah satu contoh tadi ada yang ikut Zoom ini ya, sehingga bisa langsung ngecek benar nggak sertifikat yang barusan ini akan langsung terkirim di emailnya masing-masing. Ya. Jadi ini sebetulnya luar biasa ini aplikasi yang dibuat oleh BPS. Ya, sayang kalau ini tidak kita manfaatkan dengan secara optimal, ya kan? Apalagi kalau kita bikin sampai ratusan. Nah, ini udah selesai. Ya. Ini di pihak signer sudah ditandatangani, dan ini nanti yang di user ya, di user itu nanti kan di sini create by me ya. Kalau kebetulan di saya ini ada sign by me ya. Sign by me ini kan yang barusan kita laksanakan ya kan. Ya, isinya ya cuma seperti itu ya, bahwa itu sudah ditandatangani. Tapi kalau bagi user yang tadi meng-create ya, dibuka di ETTD-nya, dia akan masuk di create by me. Create by me ya, ini. Jadi semua ya 10 ini ya, 10 sertifikat ini sudah masuk ke emailnya masing-masing ya, emailnya masing-masing peserta, dan dokumentasinya ada di user ya. Ini dokumentasinya seperti ini, ada di user. Kalau user mau download ya bisa ya. Contohnya kita mau download yang mana nih? Misalnya ini aja nih. Misalnya ya, kita download ya. Ini user bisa mendownload ya. Nah, ini hasilnya ya. Hanya saja kalau generate itu font ya, fontnya sudah standar, size-nya juga standar, warnanya juga standar. Nggak bisa belum. Nah, makanya itu mungkin masih uji coba karena belum bisa dirubah fontnya, belum bisa dirubah size-nya, belum bisa dirubah warnanya. Ya, tapi paling tidak ini sudah
sudah terbaca dan sudah berhasil dengan baik ya. Paling enggak ini kalau kita buat sertifikat untuk ratusan itu akan memudahkan kita ya. Ini contohnya. Ini mestinya ini sudah terkirim di emailnya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti PowerPoint-nya juga bisa kalau diperlukan nanti bisa di-share. Nah, ada beberapa hal yang perlu juga teman-teman ketahui. Ini di paparan terakhir ya. Tadi, ini. Nah, ini teman-teman bahwa ini contoh yang terkirim ke email masing-masing peserta ya. Ini contoh yang lain lagi ya. Ini contoh yang lain lagi. Nah, berdasarkan pengalaman, sebaiknya generate sertifikat disusun untuk maksimum sekitar 150 peserta. Jadi kalau misalkan ada 600, ya dibagi 4. Database-nya dibagi 4. Template-nya sih sama aja. Database-nya dibagi 4, jadi 4 kali bikin. 4 kali generate. Kenapa nggak jadi satu? Bisa saja jadi satu, tapi pengalaman saya, kalau itu dijadikan satu, itu lama nunggunya. Pada saat tadi tanda tangan, itu lama banget. Ya, lama banget prosesnya. Jadi akan lebih cepat kalau ini dibagi masing-masing generate itu maksimum 150. Jadi kalau misalkan ada 900-an peserta ya jadi 6 ya, jadi 6 database. 6 database jadi 6 kali generate. Ya. Kira-kira seperti itu akan lebih cepat ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman yang sudah. Ya, saya nggak tahu apakah ada ini bisa lebih cepat lagi ya. Nanti silahkan dicoba aja masing-masing. Ya. Mungkin itu sharing dari saya, teman-teman. Kalau ingin diskusi, silahkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kalau ke Sleman jangan lupa mampir ke sini ya. Ini Obelix Hill. Ya, Obelix Hill yang ada di Kapanewon ya. Kapanewon itu kecamatan. Kapanewon Prambanan ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Silahkan kalau kita mau diskusi ya. Saya kembalikan ke Mbak Tantri. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau diskusi, barangkali ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Walaupun nanti saya takutnya kalau pas saya pensiun, saya udah nggak bisa ngakses. Jadi kalau ada teman-teman nanya pada saat saya udah pensiun, saya nggak bisa ngakses ETTD kan, jadi nggak bisa ngasih tahu gitu. Jadi ini mumpung masih bisa ngakses ya, kita sharing pengalaman di sini. Tapi kalau seandainya sudah pensiun, saya masih bisa ngakses ya nggak apa-apa sih, kita sharing setelah nggak harus pensiun tuh, nggak boleh diganggu, nggak boleh diajak diskusi, ya boleh lah selama masih sempat. Monggo silakan teman-teman. Pak Latif apa kabar Pak Latif? Wah, Pak Latif ini senior saya ini. Senior. Alhamdulillah sehat. Jadi kapan nih kita gabung ini nih? Kepensiunan. Iya, ini tinggal menunggu hari ini. Ya 1 September tepatnya Pak Latif, kita sudah bergabung ke pensiunan BPS. Oke, ada masukan nih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-temannya teman-teman Jogja semua kayaknya ya. Ya, Jogja. Ya, gini.
sebagian besar. Ini kan di generate pusat ya kayaknya ya. Dia mainnya di Jimbra. Padahal sertifikasi ini kan kebanyakan kita nggak tahu, pengalaman saya kan memproduk untuk yang bukan pegawai BPS itu. Tadi saya lihat contohnya pakai BPS Go ID semua itu. Pak Didi nggak usah khawatir tuh 6 bulan nanti Pak Didi masih bisa aktif pakai BPS Go ID itu. Habis itu dihapus otomatis tuh kayak saya itu. Ya ini ada nggak efek lain gitu? Mungkin perlu mendalam itu ke pusat itu arsitektur untuk generate ETTD ini itu. Kalau menggunakan email yang non BPS seperti Gmail, Yahoo apa gitu. Dan harusnya sih secara arsitektur nggak ada masalah gitu. Cuman kekhawatiran BPS biasanya ketakutan apa hacker masuk lewat non BPS Go ID itu aja sama. Ini manfaatnya nanti banyak loh kalau kita latih-latih mitra apa gitu perlu sertifikasi kan tinggal nggak perlu tanda tangan apa manual gitu ya. Yang baru 10 aja nanti udah berubah gitu. Ya mungkin itu aja tuh. Salam buat teman-teman Jogja semua. Baik, terima kasih Pak Latif. Ya, ETTD itu memang aplikasi yang dibuat oleh pusat dan sepertinya juga walaupun kalau kita masuk ke ETTD itu ada non SSO, tapi saya belum tahu kalau nyoba non SSO masuk gimana. Tapi paling tidak itu sebetulnya aplikasi yang dibuat oleh pusat untuk mempermudah teman-teman di BPS untuk membuat tanda tangan elektronik gitu. Cuman ya sayangnya udah 2 tahun sebetulnya dibuat, tapi teman-teman di BPS sendiri masih belum menggunakan secara optimal. Padahal bagian dari SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu bagian diantaranya adalah tanda tangan elektronik gitu. Kita bisa lihat contohnya tadi Kabupaten Sleman ya. Nah, tadi contoh surat rekomendasi yang BPS Sleman buat untuk Pemda itu adalah mereka ingin melakukan survei terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Ya. Bisa dibayangkan begitu pentingnya bahkan Pemda sendiri melakukan itu, gitu. Melakukan survei untuk memotivasi mungkin teman-teman di Pemda untuk melakukan tanda tangan elektronik. Ya. Makanya kalau kita BPS gitu malah enggak gitu kan kita ketinggalan kan malah malu gitu ya. Apalagi tadi surat rekomendasi untungnya kita udah pakai jadi rekomendasinya juga kita kasih tanda tangan elektronik gitu. Ya bayangkan kalau kita belum pakai ya. Mereka minta Pemda kemudian kita kasih rekomendasi tanda tangan kita masih pakai urak-urak. Aduh malu kita. Yang ngasih rekomendasi masih urak-urak gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini ke depan ya teman-teman BPS bisa lebih sering menggunakan tanda tangan elektronik. Terima kasih masukannya Pak Latif. Barangkali itu nanti kewenangan pusat lah Pak Latif. Kalau saya sih cuma user aja nih. Memanfaatkan apa yang sudah ada. Itu. Terima kasih Pak Latif. Teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya atau enggak. Ya nanti boleh juga japri juga nggak apa-apa lah. Ya, kalau enggak ya mungkin terima kasih mungkin itu Mbak Tantri. Baik, Pak. Oke, teman-teman lain masih ada yang mau bertanya? Kalau ada yang ditanyakan kali, mungkin saya jawabin ke Bapak ya Pak ya. Jadi sebenarnya misalnya saya mau mengajukan tanda tangan sertifikat ke Bapak itu misalnya PPT tadi ya Pak ya? Betul Pak, bisa. Cuma selama ini di Sleman ya, saya tuh cuma pengen praktis. Jadi teman-teman udah pakai WA kirim ke saya Word-nya. Nanti dari saya baca, saya edit kalau perlu saya edit, kemudian saya
ya langsung saya upload sendiri di ETTD, saya tanda tangan sendiri gitu. Saya pengen cepat gitu. Tapi kalau misalkan prosedur yang benar sih harusnya user. Tapi kan user mengupload. Nanti kalau misalkan ada perbaikan, tolak lagi, balik lagi. Jadi nggak apa namanya, malah nggak efisien gitu loh. Jadi saya hanya pengen praktis. Makanya ya sudah, saya yang create, saya yang tanda tangan gitu. Sebetulnya supaya pengen praktis aja sih. Tapi sebetulnya bisa, teman-teman bisa gitu. Tapi ya yang diajukan tentu surat yang sudah atau dokumen yang sudah PDF. Ya. Bisa, siapa saja user bisa mengajukan ya. Termasuk tadi misalkan mau mengajukan surat atau mengajukan generate sertifikat bisa juga gitu ya. Nah, nanti signer tinggal tanda tangan aja, tinggal masuk ke. Cuma itu tadi, jangan lebih dari 150 karena kasihan nanti signernya nunggu nggak kelar-kelar. Terus satu lagi ya, kalau tiba-tiba mati listrik, ya ini hebatnya ETTD yang dibuat BPS ini, menurut saya bagus karena saya pernah ngalamin. Jadi belum kelar nih, misalkan ada 120-an ya, 120-an sertifikat yang di-generate. Tiba-tiba baru sampai 80 mati listrik. Ya kan? Waduh, jangan-jangan saya harus generate dari apa? Harus dari satu lagi gitu. Ternyata enggak. Ya, begitu listrik hidup ya, kita masuk ke ETTD, kita lanjutkan, itu udah langsung melanjutkan. Ya, itu hebatnya, langsung melanjutkan. Jadi nggak langsung mengenerate dari awal lagi. Jadi begitu listrik hidup, kalau tadi sampai 80, nanti berikutnya udah langsung 81, 82 gitu. Itu luar biasa. Menurut saya bagus sebetulnya. Ini sayang kalau nggak kita manfaatkan dengan baik. Mungkin itu, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya semuanya sudah menyimak dengan baik ya tadi paparan dari Bapak. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Bapak ya. Insya Allah ini acaranya sudah selesai ya Pak, dari Bapak sudah cukup ya Pak. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, terima kasih semua atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku panitia mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Didi yang telah berkenan mengadakan sharing session ini sehingga kami semua memperoleh ilmu yang bermanfaat ke depannya. Matur nuwun. Insya Allah acaranya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.